Hai, apa kabar guys? Ketemu lagi di channel Environment Institute dalam video ngobrol lingkungan ya, melalui podcast lingkungan Enviro. Kali ini kita akan cerita-cerita asik tentang ibu kota negara nih. Nah, oleh karena itu tidak ada tempat lain lagi untuk bertanya tentang urusan itu dengan Pak Wandi Tuturoong, gitu ya. Beliau adalah tenaga ahli utama dari kantor staf presiden. Tapi tentu saja beliau nanti dapat menjelaskan. Saya kira nggak perlu dijelaskan lah, pasti guys, teman-teman udah sering tuh ya lihat di media gitu ya, di berita-berita dan seterusnya. Tapi kali ini kita ingin dengar cerita yang lebih asik dengan Pak Wandi. Apa kabar Pak Wandi? Baik Pak Muhammad, terima kasih sudah diundang ke sini. Waduh, sama-sama saya juga senang Pak Wandi. Pak Wandi bisa hadir untuk teman-teman di channel Environment Institute. Pak Wandi ini makanya saya undang Pak Wandi karena Pak Wandi itu kalau cerita IKN ketemu Pak Wandi, baca berita ketemu Pak Wandi. Pak Wandi ini teman-teman ingin tahu, kan kalau tidak salah ini dulu juga pernah ada gagasan dari Presiden Soekarno tentang ibu kota negara. Itu gimana, mungkin ada sekilas sejarah di Indonesia ya mengenai perpindahan ibu kota itu? Ya memang ini seperti Pak Mawan bilang, ini sebuah sebuah ide yang lintas generasi ya. Ide lintas generasi, betul-betul. Jadi kalau mungkin kita pernah baca, Bung Karno pernah mengusulkan pemindahan ibu kota itu di Palangkaraya. Di Palangkaraya dulu ya Bung Karno, itu kan. betul. Makanya kalau kita lihat Palangkaraya itu bentuk jalan-jalannya itu kayak memang sengaja didesain lurus-lurus. Iya, kota-kota kalau ke sana itu terasa banget ya. Beda kan dengan perkembangan kota yang di Jawa misalnya. Betul. Yang tidak kelok-kelok. Orientasinya utara, selatan, barat, timurnya tidak begitu jelas gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya memang karena kita kepulauan yang besar dan juga saya kira dari sisi itu lebih mudah menjangkau kemana-mana ya pada saat itu ya. Saya kira itu sebuah ide yang cukup visioner. Kita tahu Bung Karno adalah orang yang sangat visioner. Lalu kemudian presiden berikutnya, bahkan saya kira di zamannya yang Pak Harto juga sudah ada, di Orde Baru sempat ide di Jonggol itu di Jonggol ya. Ya jauh lah dari sini gitu ya. Lalu kemudian Pak SBY juga ada tim ditugaskan di Bappenas waktu itu, dan studi-studinya masih ada. Di Bappenas. Lalu terakhir kemudian Pak Jokowi. Pak Jokowi kan memang saya bersama beliau ya sudah dari periode pertama ya. Dan Pak Jokowi ini kan orang yang kerja gitu loh. Jadi konkret itulah ya gitu ya. Kita diwujudkan. Kira-kira ide diwujudkan. Jadi dia melakukan debottlenecking, dan memang kantor kami di KSP juga tugasnya itu debottlenecking dan accelerating, mengakselerasi. Betul. Jadi ketika suatu saat dia membaca atau membicarakan tentang ibu kota ini, lalu kemudian ini memang sangat cocok dengan Nawacita. Jadi sesuai dengan visi beliau ya, visi kepresidenan Nawacita, betul. Ya, kebetulan saya juga bagian dari tim yang ikut menggodok awal-awal. Tahu betul. Jadi ya dengan segala ketidaksempurnaan. Betul, tentu saja. Ya, tentu saja waktu itu kita pertama kali, belum pernah pengalaman jadi pemerintah waktu itu kan. Tetapi salah satu prinsip atau nilai utama dalam visi Nawacita itu kan Indonesia sentris. Betul ya. Jadi memang sudah ada istilah Jawa sentris atau pembangunan yang lebih berat ke Indonesia Barat. Berorientasi pada Jawa. Ekonomi itu 60% guys di Pulau Jawa. Jadi tentu saja ya bisa dikatakan ini ketidakseimbangan ya. Betul. Dan dengan jumlah penduduknya yang besar, kan kompleksitasnya Jawa juga bertambah terus. Betul. Jadi makin nambah orangnya, makin butuh infrastruktur, makin butuh fasilitas. Nah, sehingga dia kebutuhannya itu nambah terus. Nah, oleh karena itu kita lihat di Jakarta sendiri, kita sudah sekompleks ini, kita masih butuh lebih banyak MRT misalnya.
Karena kalau tidak begitu, kecepatan mobilitasnya orang-orang yang datang terus menerus itu tidak akan terwadahi ya di Jakarta. Betul. Tetapi di satu sisi kita tahu makin banyak orang, kebutuhannya juga makin tinggi, biayanya juga makin tinggi, problemnya juga makin banyak. Gitu. Jadi itu guys, jadi orangnya nambah banyak, kemudian tuntutan ekonomi lebih banyak karena memang ekonominya tersentralisasi di Jawa, apalagi di Jakarta gitu ya. Betul. Muncul masalah lebih banyak. Nah, itu antara lain juga masalah lingkungan pasti, itu. Pasti kesana itu ya. Kan? Otomatis banyak orang beli mobil, otomatis banyak sampah yang dikeluarkan. Rumah harus bangun, polusi. Betul. Terus kontrol terhadap penggunaan air juga makin rendah. Itu yang penting ya, karena air kan jumlahnya terbatas. Yang ngambil makin banyak orangnya kan itu ya. Nah, sementara di sisi lain akibat semuanya terkonsentrasi terus-menerus di Jawa, lalu daerah lain menjadi tertinggal. Daerah lain bagaimana kalau tertinggalkan itu tidak bisa dibiarkan terus-menerus terjadi. Sehingga memang kemudian menjadi sangat masuk akal kalau beban Jakarta ini dipindahkannya ke tengah. Ke tengah gitu ya. Jadi intinya pokoknya ya tekanan jangan terlalu besar dong. Tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan lingkungan terjadi di Pulau Jawa tidak fair gitu ya. Jadi artinya kita harus berbagi merata di seluruh Indonesia, itu konsep intinya ya ke-Indonesiaan. Itulah Indonesia sentris. Makanya namanya juga Nusantara ya. Iya, betul. Nanti kita cerita kenapa namanya Nusantara. Tapi sebelum ke sana teman-teman, tidak hanya Indonesia, ternyata Australia juga pindah, Brasil juga, yang lain mungkin bisa cerita sedikit Pak Wandi mengenai negara-negara lain juga berpindah ibu kota. Iya, masing-masing negara yang melakukan pemindahan ibu kota itu memang punya alasannya. Punya alasan sendiri-sendiri, betul. Kebanyakan juga untuk mengurangi beban kota yang berat, sudah berat itu, supaya ada yang membagi fungsi dan sebagainya. Betul. Ada yang membagi fungsi. Tetapi sekarang ini kita karena ilmu pengetahuan, karena dunia yang makin terhubung, kita bisa saling belajar. Betul. Kita bisa saling belajar. Bukan tidak ada yang gagal, ada juga yang gagal. Ya. Tetapi dari pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, dari diskusi-diskusi dengan para ahli yang dilakukan, maka salah satu kota yang dianggap gagal kan kalau dia lambat berkembang katanya gitu. Betul. Ciri dari kota yang gagal adalah lambat berkembang ya. Nah, itu misalnya kalau kota itu dibuat terlalu jauh dari pusat aktivitas, pusat pertumbuhan, pusat aktivitas terlalu jauh gitu ya. Betul. Nah, itu bisa lama. Oleh karena itu pemindahan di Balikpapan, di mana Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara lokasinya, dan di sekitar Kutai, Kartanegara itu, menurut kami itu pilihan yang cukup tepat. Betul. Karena apa? Karena dia itu sekarang kalau disambung nanti ada tol yang menghubungkan dari IKN, Ibu Kota Nusantara, ke Balikpapan, ke bandara, nanti jaraknya tinggal 30 menit. 30 menit, ya. Artinya apa? Kayak dari Cawang ke bandara aja mungkin lebih lama tuh dari Cawang ke bandara. Di Jakarta, dari rumah saya di Cinere ke Soekarno-Hatta kan sejam paling nggak. Sama betul, dari tempat kita ini di studi podcast ke airport ya setidaknya 1 jam. Itu pun dalam kondisi normal ya. Kalau lebih macet bisa di atas itu, betul. 30 menit ya. Nah, jadi ada semacam kota antara, namanya Balikpapan itu. Jadi kalau misalnya dia belum berkembang, semua itu bisa disuplai oleh Balikpapan. Oh iya, betul. Jadi ini sebagai satu wilayah pertumbuhan yang sudah ada, itu sebagai backup, sebagai pendorong itu proses pertumbuhan itu. Tetapi memang tantangannya adalah kita juga tidak ingin kota ini jadi berkembang terlalu pesat. Nah, itu ya, kita ingin tumbuh berkembang tapi
ada kondisi ideal tertentu yang ingin dicapai. Betul. Nah, ini sebenarnya salah satu hal yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Konteks ibu kota yang baru ini, dengar-dengar ini kita nanti energinya saja sudah 100% energi ramah lingkungan, kemudian hal-hal lain. Nah, ini gimana nih lebih dalam lagi ini Pak Wandi tentang IKN ini yang ada level ideal yang diharapkan, tidak tertinggal pertumbuhan, bertumbuh baik, tetapi tidak melampaui batas, kan itu betul, gimana itu Pak Wandi? Nah, itu kita sangat berharap masukan, dan memang sejak awal juga ini proses yang melibatkan banyak sekali ahli, pasti pasti kompleks isunya, betul. Jadi kan pasti ada kepentingan dia berkembang secara ekonomi, berkembang pesat. Tetapi kita tahu juga ekonomi itu kan menghasilkan dampak ya. Betul. Makin banyak orang seperti di Jakarta aja, mudah kan ngelihatnya. Pasti. Dia berkembang, dia menghasilkan kompleksitas tertentu yang juga berdampak pada lingkungan. Betul sekali. Nah, oleh karena itu kita ingin ada keseimbangan itu antara kesejahteraan masyarakat, modernisasi dalam sebuah kota, tetapi juga dia harus menjawab tantangan tentang perubahan iklim misalnya. Nah, itu antara lain itu ya. Itu oleh karena itu salah satu konsep dari IKN ini Smart, Green, Beautiful, and Sustainable. Smart, Green, Beautiful, dan pasti sustainable itu ya. Jadi kotanya indah gitu ya. Terus ramah lingkungan, aktivitas-aktivitasnya, terus smart itu ya. Smart itu ya kayak dulu zaman saya nggak ada HP, sekarang pakai smartphone digital ya. Jadi kegiatannya berbasis teknologi terbaru, dan itu saya mendengar juga banyak desainnya juga menuju ke arah sana ya Pak Wandi. Betul. Kita akan coba pastikan bahwa nanti kan untuk mendesain kota itu ada rencana induknya. Jadi ada peraturan presiden yang mengatur tentang rencana induk. Ada rencana induk ya. Nah, kita sudah di awal konsep awalnya, karena kan selama pandemi kan timnya selalu terus bekerja sebetulnya. Betul. Nah, ini tantangan juga ya. Secara pandemi ini harus bekerja, harus mengatur ini dan itu. Kan bekerjanya sebetulnya nggak perlu keluar uang banyak, apalagi sekarang udah ada Zoom kan. Jadi kita bisa hybrid meetingnya dan sebagainya itu. Nah, salah satu konsepnya adalah kota ini adalah kota di dalam hutan. Ini kerennya itu ya. Kota di dalam hutan, bagaimana satu kota bisa mendukung aktivitas bahkan menjadi sebagai ibu kota negara, tetapi mampu mendorong perbaikan ekonomi, keadilan ekonomi di seluruh Indonesia. Di sisi lain berada di tengah hutan dan harus menjaga lingkungan yang ada di sana. Kan itu luar biasa. Memang tantangannya luar biasa. Tapi kalau kita mau berubah, kita mau visioner, ya ngapain tanggung-tanggung gitu loh. Betul. Jadi begini guys, sekarang itu situasinya berubah di seluruh dunia. Penduduk kita terus bertumbuh dan hampir mencapai 8 miliar. Jadi dan sekarang perubahan iklim yang tadi disampaikan Pak Wandi, keanekaragaman hayati juga kita bermasalah, termasuk pencemaran udara, air, tanah, dan seterusnya. Semua negara berupaya membangun menjadi satu negara yang berkelanjutan gitu, yang ramah lingkungan, termasuk membangun kota. Nah, ini tentang ibu kota negaranya. Jadi nggak ada nanti ke depan cerita ada ibu kota negara nggak ramah lingkungan, yang pasti nggak ada. Ya, betul ya. Ya, makanya kita sangat berharap bahwa ini bisa diwujudkan. Jadi sebuah kota yang ideal, dia menjadi showcase tentang perubahan. Kenapa showcase ini penting? Kan ada juga yang berpendapat, kenapa sih Jakarta nggak dibenahi aja? Ya, itu yang saya nanya, kenapa nggak di Jakarta aja? Kan itu betul. Secara psikologis, menurut saya dan pengalaman saya juga perubahan itu lebih mudah dilakukan kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa perubahan itu memang ideal dan nyata. Saya beri contoh. Contoh paling gampang itu MRT di Jakarta. MRT. Contoh ya, itu yang konkret ya. Selama puluhan tahun ya, kita tuh
membiarkan Jakarta tuh semrawut. Sebelum ya kan? Lanjutan, saya tuh dulu termasuk generasi yang sempat naik kereta kayak pindang itu. Itu bener, sekarang saya kaget lihat stasiun kita kadang ke negara Eropa, wah bersih banget. Oh ternyata itu kita lebih asik, lebih bersih loh. Itu di beberapa negara di Eropa kita lebih rapi itu, betul. Itu karena ada yang memulai. Ada yang memulai dan melihat contohnya. Contoh. Jadi kalau di contoh kereta api tadi, saya kebetulan mewawancarai orang-orang di kereta api itu ya, karena saya pernah jadi semacam juri gitu untuk pelayanan publik sektor perhubungan. Nah itu penolakannya luar biasa loh. Penolakannya luar biasa. Padahal mau diperbaiki. Orang yang tadinya hidup menikmati dalam tanda petik kesemrawutan dan kekacauan dan bisa naik di atas di atas kereta, masih ingat itu ada yang setrum juga ada jatuh setrum. Itu dianggap biasa. Artinya apa? Kalau sudah biasa orang malas berubah. Betul ya. Tetapi ketika perubahan itu dilakukan, MRT dibangun, terus begitu berjalan, wah asik ya, ternyata lebih asik ya daripada naik metro. Malah pada foto malah jadi instagramable istilahnya itu ya di stasiun-stasiun. Nah, jadi dari situ kita tahu, saya jadi sadar, oh ternyata kalau mau berubah itu nggak bisa konsep aja gitu, nggak bisa konsep doang, harus ada showcase. Konkret ya. Konkret. Jadi begitu, bisa dilihat, bisa dirasakan kan itu. Ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, itu cara yang paling gampang. Cara paling gampang. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang baik di luar negeri atau di mana, kita tiru, kita bikin dulu di sini, baru kita sesuaikan. Betul. Kita amati, tiru, terus kita sesuaikan, modifikasi. Nah, itu juga menurut saya kira-kira itu juga yang kita harapkan terjadi dalam IKN. Oke, jadi amati, tiru dan modifikasi itu ya. Jadi apa yang terbaik praktek-praktek terbaik di dunia kita tirukan di Indonesia, tapi dibawa dengan konteks dan situasi Indonesia kan itu ya, Pak Wandi ya. Oke, Pak Wandi, nah ini banyak sekali pihak yang memandang wah ini IKN ini kan sebagai ibu kota negara, kan itu sebagai tadi satu perubahan. Ini kan kondisi bumi, kondisi dunia yang perlu banyak sekali disrupsi ya. Lingkungan, ekonomi, sosial. Nah, ini bisakah lebih ceritakan lebih lagi Pak Wandi, ini kan merepresentasikan negara kan ini yang mungkin juga perlu teman-teman pahami. Ibu kota negara itu kalau kita pergi ke negara lain, orang nanya ibu kota negaranya di mana, oh di sana, oh langsung itu menjadi representasi Kira-kira bagaimana Pak Wandi sebagai representasi suatu negara, ibu kota IKN itu kemudian juga peralihan untuk menuju Indonesia baru 2045 kan kita ingin menjadi Indonesia maju, itu gimana nih bagian dari memang kita ingin ini sebuah proyek yang visioner ya. Visioner, nah itu kata kuncinya ya, visioner ya. Berpikir tentang tantangan ke depan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi hari ini. Jadi kita itu tidak bisa hanya berpikir hari ini. Jadi kebanyakan kritik, ada juga yang kritik kan bebas dalam demokrasi. Betul. Terhadap IKN ini, tetapi saya kira cara pandangnya itu lebih pada melihat masalah hari ini. Melihat masalah hari ini saja, tapi belum melihat masalah masa depan. Saya kira kalau kita melihat masalah masa depan, tantangan masa depan, katakanlah perubahan iklim lah. Kita tahu kita harus berbenah sangat-sangat cepat. Pasti. Dan saya kira itu tadi Pak Muhammadnya, etalase ini jadi penting untuk mendorong, mengajak orang untuk berubah. Oh ternyata ada ekonomi yang hijau. Ada kota, ada yang smart, modern, tetapi dia tidak semrawut, tapi dia ramah lingkungan, tapi dia inklusif. Nah, itu yang mau kita buat gitu. Jadi semua ide terbaik dari berbagai negara itu sudah dipelajari oleh Bappenas. Pakai ATM tadi ya. Sudah dipelajari, ada konsultannya juga waktu itu. Lalu kemudian ditumpahkanlah
Nah, memang ada perjalanan dari rencana ke eksekusi. Ke eksekusi pasti bisa itu saja ya. terjadi deviasi, tapi kita ingin semuanya dikawal sama-sama. Oke guys, terima kasih. Asik banget cerita tentang IKN, panjang ceritanya. Oleh karena itu, ketemu lagi di lanjutannya dari video ini. Oke, terima kasih guys, sampai ketemu lagi.